Dirimu selalu ada di dalam lamunannya. So, hi. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Journal Reading. Kali ini temanya dirimu selalu ada di lamunannya. Jadi, ini adalah fun reading untuk membooster energi positif dan memberikan energi healing. Jadi, aku meminta kamu lebih bijak ya, karena ini adalah collective reading untuk banyak orang, oke? Okay? Untuk kalian yang baru channel aku, hai. Gimana caranya? Fokus sama energi kamu sendiri. Jadi sebutkan pertanyaan dalam hati, karena siapapun yang klik video ini berarti pesannya ada untukmu. Untuk disclaimer lainnya kamu tinggal cek aja di bawah ya. Oh, by the way, this is timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Aku langsung mulai aja ke orangnya seperti apa. Jadi dirimu selalu ada di dalam lamunannya. So I cek energi. Oke, aku bakalan cek energi dulu deh. Kita cek dulu energi kamu di sini ya. Terus spirit guide, angel of power, like I think it says sama-sama juga. There's spirit guide, angel of power, like I think it says sama-sama juga. Speak the truth. Show me about the people who watch this video. Energy right now. Current energy right now. Tell me about their current energy. Di sini sebenarnya ada yang disarankan untuk benar-benar bisa connect sama higher self kamu sendiri kalau yang aku lihat, karena kadang-kadang kita berada dalam lingkungan yang tidak healthy atau tidak sehat, tapi kadang-kadang ada orang yang sadar, ada orang-orang yang enggak. Jadi diminta untuk connect sama diri sendiri, dengerin intuisi agar kamu bisa keluar dari lingkungan atau sekitar yang toxic. Di sini ada Eight of Cups, the Six of Coins. Eight of Cups itu menunjukkan sudah waktunya meninggalkan sesuatu hal yang memang bukan lagi untuk diri kamu, dan belajar juga untuk bisa menemukan cinta sejati, terutama ke diri sendiri gitu. Ini kalau yang aku lihat lagi fokus banget sama karir atau finansial, but the Eight of Coins sendiri ini gini, kamu dikasih banyak blessing sama Tuhan. Berilah ke orang-orang sekitar, bagi-bagi blessing yang kamu punya. Karena di sini banyak energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, dan energi Pisces, Scorpio, Cancer. Kalau misal aku menyebutkan zodiak, kalau nggak ada zodiak kamu, bukan berarti ini bukan untuk kamu. Karena ini energi ya. Di sini yang aku lihat karena banyak earth sign, jadi ini menandakan banyak pula momen dimana kamu harus banyak grounding, banyak untuk bisa terkonek sama semesta dan sama bumi ini gitu. Jadi benar-benar bisa ngerasain energi bumi saat ini seperti apa. Dan kalau dari sini aku lihat banyak banget yang sedang belajar untuk lebih humble lagi, lebih bersahaja lagi. Cuman aku lihat very grounded di sini, sangat stabil sebenarnya energinya. Banyak banget rezeki yang akan kamu dapatkan. Terutama lewat finance atau karir. Karena yang aku lihat dari energi The King of Coins, selain kamu sudah bisa controlling atau sudah mampu untuk controlling si financial situation atau pekerjaan kamu sendiri. Cuman memang harus bisa memilah-milah lingkungan di mana kamu bisa share your gift gitu, memperlihatkan kemampuan diri. Jadi gini, gak masalah berada di dalam lingkungan yang mau kamu bilang positif atau negatif, gelap atau terang. Jadi kita itu jadi diri sendiri, bukan karena lingkungan sekitar kita controlling kita harus seperti apa. Jadi diri kita sendiri yang mampu untuk controlling itu. Yang namanya destiny, yang namanya takdir, itu sebenarnya itu untuk kita, di tangan kita gitu, arahnya mau kemana. Jadi kalau misalnya contoh misalnya kamu berada dalam kegelapan, bukan berarti kamu harus jadi negatif gitu, bukan berarti kamu harus meratapi nasib dan terus-terusan fokus sama hal-hal yang negatif dan gelap. Kita bisa jadi sosok orang yang
membalikan keadaan gitu, asal kita punya kemampuan dan niat untuk itu gitu. Jadi sudah waktunya untuk tidak berkecil hati dan bersedih sama situasi lingkungan kamu. So aku bakalan lihat energinya dianya ya, yang selalu mikirin kamu. Kalau yang aku lihat di sini, kamu bisa dealing sama Libra, Pisces, Scorpio, Cancer, atau sesama Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi yang aku lihat di sini, dia sedang melakukan banyak usaha untuk meniti karirnya saat ini. Juga kalau yang aku lihat, memang kalau dalam percintaan tidak terlalu pasti di sini, karena dia lagi banyak kebingungan untuk apa yang harus diprioritaskan. Karena yang aku lihat dari energi 12 Swords sendiri, sebenarnya 12 Swords itu orang yang bingung. Bingung mau prioritasin apa gitu. Dia pun kadang-kadang suka tidak tahu tentang perasaannya sendiri. Nah, dari Three of Cups sendiri, this is orang yang bisa dibilang bisa jadi teman yang baik gitu, bisa jadi sahabat. Cuman kalau dari Three of Cups sendiri, orangnya masih suka sharing cinta dan membagi kebahagiaan sama orang-orang sekitarnya. Saat kamu ketemu sama dia, atau saat ini energinya adalah orang yang memang lagi fokus untuk bisa memperluas atau perkembangan social life. Jadi difokusin ke situ. Jadi dari yang aku lihat, lagi sering hangout sama teman-teman, lagi sering berbagi kebahagiaan lah sama orang-orang sekitar. But the Three of Cups sendiri, ini adalah seseorang yang bisa datangnya dari social life atau lingkungan pertemanan. Yang aku lihat dari sini juga orangnya sebenarnya sabar ya kalau yang aku lihat, tapi memang lagi fokus untuk meniti karir banget gitu, fokus banget ke karir. Cuman di sini juga ada keinginan untuk membangun cinta, tapi akhirnya bikin dia bingung. Aduh, aku lagi mau fokus ke karir, tapi tiba-tiba ada peluang cinta nih gitu. So aku bakalan lihat orangnya seperti apa. Dirimu selalu ada di dalam lamunannya dia. There's great guide angel of emperor like I think it says. I'm a say my ego so I can speak the truth. Ingat ya, yang nge-shape kamu atau ngebentuk kamu sebenarnya bukan hanya lingkungan, tapi diri kamu sendiri. Dari faith, keyakinan, cara kamu untuk bisa bercermin dan berkaca, cara kamu untuk mendewasakan diri, dan tujuan gitu. Harus controlling ego. Belajar untuk bisa benar-benar menjadi versi terbaik dari yang kemarin, karena lingkungan itu tidak ngedikte kita harus jadi apa. Okay? So kita bakal lihat dianya. Di sini ada Judgment. Who is this person? Dia orang yang tulus, jujur yang aku lihat. Dia juga seseorang yang sangat menghargai kepercayaan orang lain gitu. Karena dia punya kepercayaan yang kuat juga. Jadi ngomongin soal faith, keyakinan, kepercayaan, atau bahkan religion atau agama, itu dia kuat banget di situ. Jadi orang yang sangat punya pendirian ya gitu. Karena dia punya fondasi yang cukup kuat. Fondasi cukup kuat itu datangnya dari tadi faith, keyakinan, religion, agama, adat istiadat gitu. Cuman yang aku lihat di sini, dia juga sangat menghargai keyakinan orang lain. Orangnya sangat dermawan, generous banget gitu. Let's say kayak dia punya 10, dia kasih 10-10-nya untuk orang-orang sekitarnya dia. Jadi kalau dia punya kebahagiaan, dia sangat rajin banget untuk membagi kebahagiaan itu gitu. Kayak itu adalah hal pertama yang dilakukan. Contoh, dia punya gaji nih gitu, dia dapat gaji bulan ini, dia langsung yang dia pikirin bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang sekitar. Itu yang paling pertama yang dia pikirkan. Jadi orangnya sangat generous, orangnya juga royal banget. Terus yang aku lihat juga soal keyakinan, yang aku lihat sih sangat ini banget ya, rajin banget ya soal keyakinannya dia, kayak ibadah gitu, melakukan kebaikan yang memang diajarkan sama keyakinannya dia. Cuman yang aku lihat di sini, orangnya tuh akhirnya menjadi sosok orang yang tulus dalam melakukan apapun. Dari Judgment sendiri yang aku lihat, dia sosok orang yang dulunya pernah ngelakuin hal yang kayak rebellion gitu, kayak ngelakuin hal-hal yang nakal lah gitu, yang di luar dari ajaran agamanya, atau sins. Kalau dari tadi lu kedengernya kayak there's a lot of sins yang dia lakukan lah istilahnya gitu, kayak kalau aku bilang sih hal-hal nakal ya, namanya juga pernah muda gitu. Cuman dia semenjak beranjak dewasa,
dia sudah selesai sama masa itu gitu, sama masa-masa dia nakalnya. Karena yang aku lihat juga dia menemukan faith-nya, menemukan keyakinannya tuh bukan karena disuruh sama orang tua gitu, bukan dipaksa, oh ya udahlah aku ngikutin ajaran orang tua aja lah gitu, bukan karena itu, tapi karena memang hatinya menemukan itu gitu. Hatinya menemukan kedamaian saat dia memang sedang berkomunikasi sama yang di atas gitu. Jadi ini urusan duniawi sama urusan ke atas itu sangat balance. Dia juga sosok orang yang bisa dibilang suka atau mampu untuk memberikan saran untuk orang lain ya gitu. Jadi dari Eropa sendiri yang aku lihat, ini karena ngomongin soal tradisi yang kental dan adat istiadat yang kental, dia tuh orang yang sangat menjunjung tinggi soal aturan lah gitu. Dia love the rules istilahnya, ajaran-ajaran atau rules tertentu dia pasti akan ikutin itu gitu. Jadi karena yang tadi aku bilang, dia udah punya masanya gitu, udah dulu pernah masa rebellion, masa kebebasannya, sudah pernah ngalamin masa dia berontaknya lah istilahnya, ini masanya dia kalem gitu. Kalau dari segi fisik orangnya selalu sopannya, maksudnya dari segi pakaian, pembawaan diri, cara dia duduk, cara dia makan, itu semua tuh penuh dengan kesopanan dan keanggunan lah gitu. Yang aku lihat di sini juga, this is new person atau orang baru dalam hidup kamu. Dia orang yang selalu suka merayakan hal-hal kecil. Jadi kalau yang aku lihat, dia tuh untuk hal-hal sepele atau receh aja dia tuh banyak bersyukur. Makanya dikasihnya banyak gitu hal-hal yang dia syukuri. Dari Ace of Cups di sini menunjukkan kalau penuh dengan cinta orangnya. Kamu mau apa sama orang ini, perhatian, waktu, dia bisa ngasih itu. The bottom of the deck ada the death. Yang tadi aku bilang, dia udah pernah punya masa pemberontaknya itu loh. Nah, masa nakalnya udah pernah gitu. Sekarang melakukan sebuah fase transformasi menjadi sosok orang yang lebih dewasa lagi gitu. So aku bakalan lihat dia udah puas sama kenakalan di masa lalu ya. Jadi kayak sudah selesai sama masa-masanya dia yang dulu. Jadi yang aku lihat, dia jadi sosok bukan berubah dalam segi jadi apa ya, orangnya berubah gitu loh, tapi dalam bentuk kayak melakukan perkembangan lah kalau aku lihat. It's like butterfly, kayak dari ulat ke pompong jadi kupu-kupu, sama orangnya kayak gitu. Dia tahu cara untuk menunjukkan bakatnya, dia tahu kemampuannya, dia tahu kekurangannya, jadi dia tahu cara untuk controlling sisi negatifnya dia gitu. Nah, kita bakalan cek ya, ini orang tuh dia tuh bisa dibilang setia banget, terutama sama teman-temannya. Jadi emang dia orang yang sangat menghargai keberadaan teman-temannya sih gitu. Orang yang bisa dibilang teman yang bisa diandalkan lah. Who's this person? Dirimu selalu ada di dalam lamunannya dia. Kamu bisa punya perbedaan usia sama orang ini. Jadi perbedaan usianya juga bukan perbedaan generasi ya, yang kayak puluhan tahun atau 10 tahun, enggak, cuman beberapa tahun berbeda. Tapi di sini kelihatan banget perbedaan kedewasaannya. Cuman yang aku lihat ya, ini bisa vice versa, bisa kamunya lebih tua atau dianya lebih tua. Nah, yang aku lihat di sini, dia tuh sosok orang yang sebenarnya punya battle soal spiritual awakening. Jadi dia nggak pernah diajarin konsep spiritual awakening apa. Jadi dia pernah ada di masa itu tuh spiritual awakening untuk bisa membuat dia sadar lah akan kehidupan ini. Tapi yang dia rasakan adalah banyak trauma-trauma yang terjadi, kayak masalah bertubi-tubi, akhirnya kayak ngebuka kemampuan dia, kemampuan spiritualnya dia. Sama kayak diamond, berlian yang harus ditempa, sama dia juga kayak gitu. Dia kayak harus ditempa dulu, baru nanti crack open, terbuka potensinya seperti apa, kelihatan kebaikannya kayak gimana. And then kalau yang aku lihat di sini, saking tulusnya, dia tuh kadang-kadang nggak
merasa apa yang dia lakukan itu memberikan harapan ke orang lain. Jadi dia baik, ya udah baik gitu loh. Jadi bukan karena ada sesuatu. Jadi untuk kalian yang masih banyak prasangka, orang baik tuh banyak di dunia ini beneran deh gitu. Jadi ada orang baik tuh bukan berarti kayak ada niatan tertentu. Orangnya juga jujur. Kalau yang aku lihat di sini, this person looks very cold. Dia tuh kelihatan kayak cool banget gitu. Kadang-kadang kelihatan kayak dingin dan galak. Kalau aku lihat kelihatan kayak jutek, tapi sebenarnya nggak judes. Dia memang orang yang suka observasi. Dia suka bermimpi juga. Kamu berhubungan sama pemimpi. Ada koneksi dari batin di sini yang aku lihat. Cuman gini, kadang-kadang kitanya denying sama tanda-tanda yang kita rasakan. Jadi belajar untuk bisa temuin dulu si jati diri kamu agar kamu bisa ngerasain sesuatu gitu. Jadi bisa dari diri kamu bisa ngelihat sinyalnya gitu. Dari energi The Moon sendiri ini udah pasti ada perbedaan. Tapi kalau The Moon itu juga ngomongin soal dia tuh suka mengisolasi diri. Jadi kalau di fase spiritual awakening, dia tuh suka mengisolasi diri atau menarik dirinya sendiri. Nah, kalau yang aku lihat, dia tuh sosok orang yang suka mengobservasi dari jauh. Jadi dia bukan tipe orang yang kalau misalnya pengen nanya ke kamu langsung ke kamu gitu. Dia bakalan tanya, lihat dulu nih kamu gerak-geriknya gimana, keadaan kamu gimana. Mungkin dia bakalan stalking your social media, ngelihat sosial media kamu, atau bahkan dia bakalan memperhatikan kayak gerak-gerik kamu gimana, apa topik-topik yang kamu obrolin lah gitu, kayak gimana gitu cara dia untuk nilai. Dia tuh orang yang cukup fair dalam menilai seseorang. Fair itu dalam arti cukup seimbang dari realita sama opininya sendiri, itu sesuatu yang ada kesambungan lah gitu. Jadi bukan karena menilai seseorang berdasarkan ego. Kalau dari sini ya, dari stylenya dia tuh punya style yang very bisa dibilang kayak kelihatan disegani, anggun. Stylenya juga kelihatan very elegant juga. So aku bakalan lihat dari sini. Kita lihat tambahannya. Dirimu selalu ada di dalam lamunannya dia. Oke, banyak nih. Ada dream house, ada rustic, terus di sini ada warm, and then di sini ada the beach, and then the garden. Kalau yang aku lihat, dia punya rumah yang punya tamannya sendiri. Dia sangat suka pantai, sangat suka pulau-pulauan. Dia tinggal di lingkungan atau di negara yang hangat ya gitu. Di sini kalau aku lihat dia tinggal di rumah impiannya dia. Put your head on my shoulder. Dia itu sosok orang yang sangat bahagia kalau bisa diandalkan. Jadi contohnya kamu punya masalah, kamu ngobrol sama dia, berkeluh kesah sama dia, dia tuh suka kalau misalnya dia tuh jadi sosok orang yang selalu ada untuk diri kamu lah gitu. Saat kamu lagi sedih, lagi bahagia gitu, dia senang banget bisa diandalkan. Di sini smell so good, wanginya juga enak. Dia punya wangi yang unik ya kalau aku cium. Cuman kalau dari sini tuh kayak ada yang wanginya kayak rempah-rempah gitu, lebih ke spices gitu kalau wangi-wanginya. Cuman yang di sini aku lihat, dia tuh punya koleksi banyak perfume. Jadi tapi ada satu signature dia. Jadi wanginya dia tuh kayak wangi yang warm, wangi yang hangat, wangi kayak spices gitu, kayak wood. Terus di sini juga ada wave, rambutnya bergelombang. Wanginya tuh wangi dewasa banget, cuman ada keunikan dari wanginya dia. Di sini let me hold you tight. Dia tuh suka meluk. Tall, orangnya tinggi, hair, rambutnya indah, penuh dengan rahasia. Banyak rahasianya nih orang. Younger, nah ini ada perbedaan usia antara kamu sama dia. Kamu bisa lebih tua daripada dia, atau dianya lebih tua daripada kamu. Dia suka kasih gift, suka kasih hadiah. Playful, orangnya suka bercanda juga. And di sini tribe,
dia punya adat istiadat yang cukup kental ya. Di sini dari tribe sendiri dia sangat menghargai adat. Kind eyes, matanya itu mata yang benar-benar kalau ngeliat orang lain penuh dengan makna. Jadi bisa bikin meleleh dan kelopak-kelopak. Di sini strong hand, tangannya kuat. Aku bakalan lihat kenapanya kamu selalu ada di pikirannya dia. Why? Oke. Kalau yang aku lihat, kamu dilihat sebagai sosok orang yang butuh perlindungan. Pertama, dia ngerasa kalau lingkungan sekitar kamu banyak yang tidak terlalu positif ya, jadi kayak dia rasa ingin melindungi. Yang aku lihat juga di sini, walaupun ada yang berbicara keburukan tentang kamu, dia nggak akan pengaruh gitu, karena dia tidak percaya itu. Dia percaya apa yang dia lihat dan apa yang dia observasikan. Jadi contoh nih, ada yang bilang tentang diri kamu mungkin sesuatu yang bukan kebenaran gitu, dia tidak akan langsung percaya. Dia bakalan lebih percaya untuk melihatnya langsung gitu. Dan kalau yang aku lihat, karena dia pernah ngedengar sesuatu atau ngelihat situasi kamu lah istilahnya, ada di situ kayak insting dan intuisinya dia yang seperti kayak ingin melindungi gitu. Dan yang aku lihat di sini juga iya, karena keinginan untuk melindungi sih kebanyakan. Cuman di sini ada bisa vice versa ya, bisa terbalik-balik. Kamunya berada di tempat baru, which is itu lingkungannya dia, atau dia berada di lingkungan kamu, tapi itu lingkungan baru untuk dia. Cuman karena ada sesuatu yang di lingkungan asing itu, kamu adalah orang yang paling familiar buat dia gitu. Kenapa dirimu selalu ada di dalam lamunannya? Terus yang aku lihat di sini juga ada side di tengah-tengah kekecewaan dia sama dunia ini. Kamu adalah sosok orang yang memberikan angin segar untuk dia. So aku bakalan lihat lagi why, kenapa dirimu selalu ada di lamunannya. Kamu sama dia walaupun ada perbedaan yang sangat signifikan, itu seperti menyeimbangkan gitu. Kayak kayak kamu matahari, dia bulan, kan kalian itu udah pasti berbeda ya, matahari sama bulan, beda waktu bersinarnya juga, cuman melengkapi satu sama lain. Di sini ada Queen of Wands. Kamu adalah orang yang sangat menarik, penuh dengan confidence, terus kamu penuh dengan fire, artinya kayak ada sesuatu yang membara di dalam diri kamu. Itu ngebuat dia kagum. Jadi ada mungkin kerjaan kamu atau sesuatu yang kamu kerjakan, atau bahkan bakat dirimu yang kamu tunjukkan, dan itu membuat dirinya kagum. So, aku bakalan lihat dari oracle cardnya untuk hubungan ini. Children, your love life is being affected by children. Jadi ini nih ya, saran aku kalau ada kayak gini, di bawah fun, kayak kamu main sama teman waktu kecil. Semakin kamu enjoying the time, semakin kamu banyakin ketawa, semakin kamu banyakin fun-funnya, hubungannya semakin ringan dan semakin lebih diperkuat. This could be the one you've already met the romantic partner you seek. Jadi di sini kamu kemungkinan juga ada chance atau kesempatan untuk menjadi hubungan yang lebih dari sekedar kenal-kenalan atau sekedar cuma hahihi aja. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Oke. Ini kayak ada keadaan yang bucin-bucin gitu loh, kayak couple atau pasangan yang istilahnya kayak dunia tuh milik berdua. Dari Page of Star ada keadaan dimana kamu akan mencoba untuk mewujudkan keinginan
atau harapan soal percintaan lah gitu. Tapi ini kayak manifestasi, dia tuh akan membantu juga dan mencoba dan berusaha untuk bisa mewujudkan apa yang kau pengen. Nah, yang kulihat di sini juga dari Page of Cups, saling ya menunjukkan rasa cinta, dan ini tuh keadaannya bener-bener kadang-kadang dicap lebay gitu loh sama orang-orang sekitar cara kalian untuk mencintai satu sama lain. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu mau sharing tentang quotes-quotes atau kata-kata indah lah untuk membantu orang-orang sekitar, silahkan, karena pasti ada aja yang bisa kebantu dari apa yang kamu sharing. So kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe.